Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan materi faktor persekutuan terbesar atau FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Apa itu faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil? Kalau faktor persekutuan terbesar adalah itu faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih dan merupakan nilai terbesar di antara faktor-faktor persekutuan yang lain. Sedangkan KPK adalah atau kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan yang sama dengan nilai terkecil di antara kelipatan-kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih. Nah, sedangkan faktor dari suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis dari bilangan tersebut. Nah, contohnya tentukan faktor dari 24. Nah, ini artinya awalnya kita bagi dulu faktor 24. 24 bagi 1, 24. Kemudian 24 bagi 2, 12. 24 bagi 3, 8. 24 bagi 4, 6. 24 bagi 5 tidak bisa karena tidak habis, dia harus habis. Berarti lanjut 24 bagi 6, 4. 24 bagi 8, 3. 24 bagi 12, 2. 24 bagi 24, 1. Nah, sehingga faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 12, dan 24. Nah, kemudian baru kita lihat apa itu kelipatan. Kelipatan dari suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, contohnya, tentukan kelipatan dari 3. Nah, kelipatan dari 3 yang pertama adalah 3. 3 kali 1, 3. Kemudian 6, 3 kali 2, 6. Kemudian 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15, dan seterusnya. Contoh, tentukanlah kelipatan dari 12. Berarti kelipatan dari 12. 12 kali 1, 12. 12 kali 2, 24. 12 kali 3, 36. 12 kali 4, 48. 12 kali 5, 60, dan seterusnya. Nah, sekarang baru kita lihat bagaimana menentukan KPK dan FPB. Nah, dia untuk menentukan FPB dan KPK ada beberapa cara. Yang pertama dengan mendaftar atau tabel. Yang kedua dengan faktorisasi prima. Yang ketiga dengan algoritma sisa. Nah, dengan mendaftar. Contoh, tentukan KPK dan FPB dari 32 dengan cara mendaftar. Nah, penyelesaiannya untuk menentukan FPB, daftar semua faktor dari 24 dan 32. Nah, faktor berarti bilangan yang habis dibagi 24. 1, 24. 2, 12. Bagi 3, 8. Bagi 4, 6. Nah, kemudian berarti kita lanjut. Faktor dari 32. 1, 32. 2, 16. 4, 8. Nah, faktor dari 24 yang sama, 1, kemudian 2, kemudian 4, kemudian 8. Oke ya. Nah, sehingga diperoleh itu faktor dari 24 dan 32 adalah 1, 2, 4, dan 8. Sedangkan FPB dari 24 dan 32 adalah 8. Oke ya. Nah, kita lanjut dengan menggunakan tabel untuk menentukan KPK. Tulis semua kelipatan 24 dan 32. Nah, caranya 24. 24 kali 1, 22. 24. 24 kali 2, 48. 24 kali 3, 72.
24 kali 4 96, 24 kali 5 120, 24 kali 6 144, 24 kali 7 168, 24 kali 8 192. Kemudian kita lihat 32, 32 kali 2 64, 32 kali 3 96, 32 kali 4 128, 32 kali 5 160, 32 kali 6 192, 32 kali 7 224, 32 kali 8 256. Nah, kita lihat kelipatan yang sama dari 24 dan 32 awalnya adalah 96. Ini adalah kelipatan yang sama. Kemudian 192 sama-sama 192. Nah, kelipatan dari 24 dan 32 adalah 96 dan 192. Nah, kemudian KPK, kelipatan persekutuan terkecil, yang paling kecil di antara dua kelipatan yang sama, 96 dan 192 adalah 96. Sehingga KPK dari 24 dan 32 adalah 96. Oke. Sekarang dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, prosesnya itulah menguraikan suatu bilangan menjadi perkalian dengan faktor prima. Nah, ini bisa digunakan dua cara. Yang pertama menggunakan pohon faktor, yang kedua menggunakan tabel untuk mencarinya ya. Nah, kita lanjut. Apa itu FPB atau FPB adalah hasil kali faktor-faktor prima yang sama yang pangkatnya kecil. Nah, kemudian KPK adalah mengalihkan faktor-faktor yang berbeda dari faktor-faktor yang sama dengan pangkat terbesar dari dua bilangan atau lebih. Oke, kita lanjut. Contoh 1. Tentukan FPB dan KPK dari 24 dan 32 dengan menggunakan faktorisasi prima. Ini kita lihat dulu. FPB bagi 2, 24 bagi 2, 12. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Dah nggak bisa. Kemudian faktor dengan faktorisasi prima dari 32. 32 bagi 2 16, 16 bagi 2 8, 8 bagi 2 4, 4 bagi 2 2. Oke. Nah, sehingga 24 itu bisa kita buat 2 pangkat 3. Ini 2-nya ada 3 kali, 1 2 3, 2 pangkat 3 kali 3. Sedangkan 32 2-nya ada sebanyak 1 2 3 4 5, sehingga 32 adalah 2 pangkat 5. Nah, sehingga FPB-nya adalah, tadi kita sudah lihat, FPB adalah perkalian faktor yang sama yang pangkatnya kecil. Nah, dia harus, berarti ini adalah yang sama hanya 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 5. Yang pangkat kecil di antara keduanya 2 pangkat 3, sehingga hasilnya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Sedangkan KPK adalah perkalian semua faktor yang sama yang pangkat besar. Berarti yang sama di sini adalah 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 5. Yang pangkat besar adalah 2 pangkat 5, sehingga dibuat 2 pangkat 5 kali yang tidak samanya 3. Berarti 2 pangkat 5, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Atau boleh langsung kita buat 32 kali 3. Hasilnya menjadi 96. Nah, sekarang menggunakan algoritma sisa. Mungkin anak-anak ibu belum pernah mengerjakan atau mencari FPB dan KPK menggunakan algoritma sisa. Nah, akan coba ibu jelaskan. Nah, cara mencari FPB dengan pembagian berulang dari kedua bilangan yang hendak dicari FPB sampai mendapatkan sisa 0 dari hasil pembagian. Sedangkan cara mencari KPK dilakukan dengan cara mengalihkan bilangan yang akan dicari KPK dibagi dengan FPB dari kedua bilangan tersebut. Nah, kita lihat contoh. Tentukan FPB dan KPK dari 40 dan 64. Nah, awalnya kita bagi 64 dengan 40. Nah, kan dia
mencari FPB dengan cara pembagian berulang dari kedua bilangan yang hendak dicari FPB sampai mendapat sisa 0. Dan yang dibagi dah pasti angka besar dibagi angka yang kecil. 64 bagi 40 sama dengan 1, sisa 24. Nah, kemudian 24 dibagi 40 dibagi 24. 40 dibagi 24 sama dengan 1, sisa 16. Nah, kemudian 24 dibagi 16. Nah, 24 bagi 16 sama dengan 1, sisa 8. Masih bersisa. Arti selanjutnya adalah 16 dibagi 8, 2, sisa 0. Sampai di sini pembagiannya karena sudah sisa 0. Nah, kita lanjut. Sekarang berarti mana? Berarti bilangan terakhir yang digunakan untuk membagi adalah 8. Ya. Sehingga FPB-nya adalah 8. Oke. Nah, kita lanjut untuk mencari KPK. KPK tadi kita dibilang pembagian kedua bilangan yang hendak dicari FPB-nya dibagi dengan FPB. Berarti 64 kali 40 dibagi 8 sama dengan atau 25 60 dibagi per 8 didapat 320. Atau cara mencarinya boleh juga disederhanakan. 64 bagi 8 8 kali 40 320. Pada saat mencari hasilnya silakan gunakan model apa saja boleh, yang penting hasilnya tidak konsepnya tidak salah. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjutkan soal dalam kehidupan yang berhubungan dengan KPK dan FPB. Nah, Fani mengunjungi pustaka setiap 6 hari sekali. Dinda mengunjungi pustaka setiap 4 hari sekali. Sedangkan Anita setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, pada tanggal berapa mereka akan mengunjungi pustaka bersama-sama kembali? Nah, dari soal di atas itu kita bisa melihat soal di atas berhubungan dengan KPK. Karena kenapa? 4 hari, 8 hari, kemudian 6 hari. Nah, kapan ya bertemu di hari misalnya tanggal 28 Januari? Tanggal berapa mereka bertemu kembali? Nah, karena berhubungan dengan KPK, berarti kita mencari KPK dari 6, 4 dan 8. Nah, 6 itu kita ubah menjadi 2 kali 3. Kemudian 4, 2 kali 2, 2 pangkat 2. 8, 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali 2 pangkat 3. Nah, KPK-nya kan perkalian faktor yang sama, yang pangkat besar kali dengan yang tidak ada yang sama. Berarti KPK-nya yang samanya 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Yang pangkat besar 2 pangkat 3 kali 3 sama dengan 8 kali 3, 24. Oke. Sehingga mereka mengunjungi pustaka bersama setelah 24 hari. Nah, KPK kenapa? Karena KPK-nya 24. Sehingga ya, akan mengunjungi pustaka bersama tanggal 28 tambah 24 sama dengan tanggal 21 Februari. 28, 29, 30. Oke. Kemudian sisanya ada 21. Ya, kita lanjut soalan kedua. Tersedia 84 buku, 56 pulpen dan serta 140 cat kayu. Jika buku pulpen dan cat kayu akan dibagi rata terhadap sejumlah anak, berapa anak sebanyak-banyaknya yang dapat menerima pembagian tersebut? Nah, soal ini berhubungan dengan FPB karena dibagi dia. Oke, berarti kita cari dulu faktorisasi primanya juga. 84 bagi 2, 42 bagi 2, 21 bagi 2 bagi 3 7. Oke. Kemudian yang 140 56. 56 bagi 2, oke, dapat 28 bagi 2, 14 bagi 2, 7. Kemudian yang 140 bagi 2, 70 bagi 2, 35 bagi 5, 7. Nah, berarti
FPB-nya 84 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. 56 2 pangkat 3 kali 7. Kemudian 140 2 pangkat 2 kali 5 kali 7. Nah, usahakan menulis yang sejajar yang faktornya sama. Kenapa? Supaya mudah kita lihat. Berarti ini 2 pangkat 2. 3 dengan 5 enggak sama, biarin aja. Berarti 7 lagi yang sama. Nah, sehingga FPB yang sama yang pangkat kecil. Ini kita ambil berarti 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2. Yang sama lagi 7. 4 kali 7, 24. Nah, sehingga FPB-nya adalah, nah, bisa kita buat kesimpulan. Jadi banyak anak yang dapat menerima pembagian tersebut adalah sebanyak 28 orang. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.